Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, para jamaah yang mengikuti ngaji pada hari ini, mari kita awali ngaji kita dengan baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al musannifin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Abdul Hasan At-Tadzili wa ila Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila jami'i tulab wa talibat fi ma'had tasfiyatul qulub. Para santri, para jamaah, para mahasiswa seluruhnya yang mengikuti ngaji pada hari ini, syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sampai bab 7 atau pasal yang ke-7, al-faslu asabi'u, utawi pasal kang nomor 7 iku fittiba'i Ramadhana, iku fittiba'i Ramadhana ing dalem ngetut bureni. Ngetut bureni itu menyambung, ngetut bureni itu mengiringinya. Ngetut bureni Ramadan atau poso Ramadan bisitin min syawalin, bisitin kelawan 6 dino min syawalin saking wulan Syawal. Jadi pasal yang ke-7 itu menjelaskan terkait dengan menyambung puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sahih bener an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa anahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan wa atba'alan ngetutake sapa man hu ing Ramadan, wa atba'alan ngetutake sapa man hu ing Ramadan bisitin kelawan poso 6 dino, bisitin kelawan poso 6 dino min syawalin saking wulan Syawal, kana mongko ana apa poso, kana mongko ana apa poso, apa saum iku kasyami dari kaya poso setahun, iku kasyami dari kaya poso setahun. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bersabda, barang siapa puasa bulan Ramadan atau di bulan Ramadan
lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu seperti puasa setahun. Maka puasa tersebut seperti puasa setahun. Wa inna malan angin mestine kana ana apa poso iku kasyami dahri koyok poso setahun, li anal hasanata krana sak temeni siji kebaikan siji keapian iku bi asyri amsalihha diwales 10 sepadane sak kebaikan atau sepadane hasanah. Fayuqabilu mongko bandingi apa kulo yaumin saben-saben dina bi asyrati ayamin kelawan 10 dina. Bi asyrati ayamin kelawan 10 dina. Sungguhnya puasa setahun, sungguhnya puasa Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti apa tadi, puasa setahun. Karena apa? Karena satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan yang sama. Lalu setiap satu hari itu setara dengan 10 hari. Jadi kalau dihitung apa itu namanya, dihitung bahwa bandingannya satu hari itu dengan 10 hari. Luar biasa. Keterangannya oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim, ini dijelaskan bahwa fihi dilalah sharihah lima dzhabi Syafi'i wa Ahmad wa Daud wa muwafiqihim fi istihbabi shaumi hadhihi sitah. Bahwa ini menunjukkan dalil yang sore yang jelas bahwa mazhab Imam Syafi'i serta Imam Ahmad, Daud dan para ulama yang sepakat dengannya itu mengatakan akan kesunahan puasa 6 Syawal di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sedangkan beda dengan Imam Malik. Abu Hanifah itu memakruhkan. Karena Imam Malik mengatakan di dalam kitab Muwatta, ma ra'aitu ahadan min ahlil ilmi yasumuha qalu fayukrahu li alla yazunna wujubahu. Saya tidak melihat seorang pun dari kalangan para ahli ilmu yang berpuasa 6 Syawal. Lalu mereka mengatakan puasa tersebut dimakruhkan agar supaya ia tidak mengira atau tidak disangka bahwa 6 Syawal itu adalah puasa wajib. Kemudian dijelaskan lagi bahwa menurut pandangan Imam Syafi'i atau dalilnya Imam Syafi'i serta para ulama yang sepakat dengannya, ini hadis ini menunjukkan akan kejelasan bahwa puasa 6 Syawal atau 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunnah. Artinya apa?
la tatruku litarki ba'dinas au aktsarihim au kullihim laha. Bahwa puasa ini tidak ditinggalkan oleh sebagian manusia atau kebanyakan mereka tidak meninggalkan atau semuanya tidak meninggalkan, tetapi sebagian itu menyangka akan wajibnya puasa 6 Syawal, akhirnya tadi dimekruhkan. Jadi sebagian itu ada yang mengatakan khawatir kalau nanti 6 Syawal itu diwajibkan. Sehingga nanti akan mengalahkan puasa-puasa yang lainnya seperti puasa Arafah, Asyura, yang mana keduanya ini merupakan termasuk bagian dari puasa sunnah. Kemudian wal afdol, sebagian para ulama mengatakan wal afdol antusoma asitatu mutawaliyatan. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal itu afdolnya itu kalau tanggal 1 kan haram jelas. Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini berturut-turut ini yang afdolnya. Tetapi akiba yaumil fitri fa in farraqaha au akharaha atau fa in furriqaha au akharaha an awawili Syawal ila awakhiri hasalat fadilatul mutaba'ah. Tapi kalau puasa 6 Syawal ini dipisah atau diakhirkan, artinya tidak berturut-turut, mungkin mengambil yang Senin Kemis itu ya, atau semampunya, yang sepenting di bulan Syawal, atau mengakhirkan puasanya di akhir bulan Syawal, yang penting masih koridor 6, maka ia tetap memperoleh keutamaan tadi, keberlangsungan atau terus menerus atau berurutan gitu. Karena apa? Li'annahu yasduqu, benar bahwa atba'u sitan min Syawal, artinya dia masih menyambung, mengiringinya di bulan Syawal. Nah, menyambungnya itu tidak harus terus-menerus. Nah, terus-menerus itu afdolnya. Mungkin nanti di tengah, agak tengah, mungkin agak akhir, atau bahkan di akhir, itu tidak masalah. Mudah-mudahan kita bisa puasa 6 Syawal, boleh langsung menyambungnya, atau dipisah-pisah, atau di akhirnya. Monggo, para santri, para mahasiswa. Al-faslu asamin utawi pasal kang nomor 8 iku fi shaumil mutlak, ing dalem poso mutlak. Kalau Allah azza wa jalla dawuh sinten Allah azza wa jalla, wa shaimina lan pira-pira wong poso, pira-pira wong kang poso, atau pira-pira wong lanang kang padha poso, wa shaimati lan pira-pira wong wadon kang padha poso, dan orang-orang laki-laki yang berpuasa dan orang-orang perempuan yang berpuasa. Ini surat Al-Ahzab. Suratnya panjang tapi ini hanya dikutip sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ora ana wong, ora ana kawula yasumu kang poso sapa kawula yauman ing dalem suwiji dina, tiada seorang hamba
yang berpuasa 1 hari di jalan Allah fisabilillah ing dalem dalan Allah illa kejaba ba'ada ngeduhake sinten Allah Gusti Allah bidzalikal yaumi kelawan mengkono-mengkono poso sedina wajahu ing wajahi abet aninari saking neraka sab'ina kharifan ing dalem 70 apa nih kharifan taune atau musime bidzalikal yaumi kelawan mengkono poso sedina wajahu ing wajahi abet kawula aninari saking neraka sab'ina ing dalem 70 apa nih kharifan taune atau musimi. Tiada seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sebab puasa tersebut sejauh 70 tahun. Kecuali Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sebab puasa tersebut sejauh sab'ina kharifan 70 tahun. Luar biasa. Ini hadis muttafaqun alaih. Akhrajahul Bukhari dan Imam Muslim ya. An Abi Sa'id Al-Khudri. Penjelasannya, siapa sih hamba itu? Mukallaf fayashmalu adz-dzikra wal untha. Maksudnya hamba di sini yaitu orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Fisabilillah, di jalan Allah itu maksudnya apa? Al-muradu bi al-jihad lil kufar. Ada mengatakan jihad melawan orang-orang kafir. Makna yang lain fisabilillah itu al-muradu minhu ta'atullah, yaitu dalam rangka puasa 1 hari itu dalam rangka menjalankan ketaatan pada Allah. Lah, puasa mutlak ini puasa yang tidak tertentu oleh waktu atau masa atau peristiwa apa gitu, tidak. Bahkan Nabi itu pernah tidak makan terus diniati poso. Inilah namanya puasa mutlak. Nah, sampean bisa pagi tidak makan, tidak minum, jam 7 tidak makan, tidak minum, jam 9 tidak makan, tidak minum, wis toh niati poso. Itu tidak masalah. Puasa sunnah mutlak seperti itu. Ila ba'dallahu bidzalikal yaumi, maksudnya ai bisa babi saumihi, sebab puasa 1 hari Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka. Kemudian wajahnya itu maksudnya apa? Dzatahu kama fi qouli ta'ala kullu syai'in halikun ila wajhah. Ya, wajahnya asli ini maksudnya ya, zatnya. Wa huwa fi hadisi mujazun mursalun. Di dalam hadis ini terdapat majaz mursal. Artinya apa? Bahwa wajah ini itu hanya sebagai lambang yang menunjukkan apa? Mayati sarfu jami'il badan, yang menjelaskan seluruh badan. Jadi maksudnya wajah ini ya seluruh badan. Jadi Allah akan menyelamatkan wajahnya atau seluruh badannya dari siksa neraka. Maksud dari sab'ina kharifan 70 tahun itu maksudnya apa? Masiratu sab'ina sanah.
perjalanan sejauh 70 tahun. Gitu maksudnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian al-kharif itu sebenarnya bukan tahun ya, tapi itu zaman al-ma'ruf, masa yang terkenal dari musim-musim yang ada dalam tahun. Jadi kharif ini sebenarnya musim gugur, musim semi, musim gugur. Baina shafi wasyita, di antara musim panas dan musim dingin. Ada ulama mengatakan kharif ini dimaknai sanah atau tahun. Karena apa? Musim gugur ini atau musim semi ini la yakunu fi sanah illa marrah. Tidak terjadi selama 1 tahun kecuali hanya sekali saja. Ketika musim kharif, musim gugur ini lewat, maka lewatlah tahun. Takhrufu fiha simar, buah-buahan pada rontok, daun-daun pada rontok, nanti musim gugur. Begitu ya. Itu dalam kitab Dalilul Falihin Syarh Ibnu Majah li Suyuti. Kita lanjutkan. Wa qauluha, wa qaulan utawi dawuh Sayyidah Aisyah iku syadal mizar, lafat syadal mizar baliknya keliru, maaf. Wa qalat Aisyah tuh, ini malah kebalik kemarin ya. Lan dawuh sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sinten Kanjeng Nabi hatta nakula hingga ngucap sapa kita la yuftiru, ora buka, ora mukel atau ora buka, ora berbuka sapa Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa atau senantiasa berpuasa. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpuasa hingga kita mengatakan atau hingga kami mengatakan beliau itu tidak berbuka. Wa yuftiru lan buka sapa Kanjeng Nabi hatta nakula hingga kita ngucapake sapa kita atau hingga ngucapake sapa kita la yasumu ora poso sapa Kanjeng Nabi. Dan beliau berbuka sampai kita mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Ini menunjukkan puasane Kanjeng Nabi itu tidak terus menerus, ya kadang berpuasa, kadang berbuka nggak puasa, kadang puasa gitu. Wa mara'aitu lan ora ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala nyampurnaake sinten Kanjeng Nabi suyama syahrin ing poso sewulan kotu babar pisan illa ramadhana kejaba wulan Ramadan. Ini masih melanjutkan saya dawuhnya atau dawuhnya Sayyidah Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan lah puasa Kanjeng Nabi full sempurna begitu. Mungkin bulan-bulan yang lain berarti tidak sempurna, artinya tidak full. Ini dijelaskan qauluhu ayat di atas. Maksud dari Kanjeng Nabi itu poso sampai kita mengatakan beliau itu tidak berbuka, lalu Kanjeng Nabi itu berbuka sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Maksudnya yang ta'isomuhu ila ghayatin.
Jadi Nabi itu berpuasa itu ada batasnya, sehingga kita mengatakan beliau ada batasnya. Dan wa yuftiru fayang taiftaru ila ghayah, dan beliau berbuka, artinya tidak puasa pun juga ada batasnya. Begitu maksudnya di dalam kitab Irsyadus Sari li Syarhil Bukhari. Begitu ya. Luar biasa. Wa qalat Mu'adzatul Adawiyah, lan dawuh sapa Mu'adzatul Adawiyah, Mu'ad al-Adawiyah, sa'altu takon sapa ingsun Aisyata ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saya bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Ini Mu'adzah ya. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayam. Akana ana ta sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sapa Kanjeng Nabi min kulli syahrin saking saben-saben wulan salasata ayam ing telung dina, ing telu ayamin pira-pira dina. Ini Sayyidah Aisyah ditanya Mu'adzah al-Adawiyah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Apakah Rasulullah berpuasa 3 hari di setiap bulan? Gitu. Qalat, jawab sapa Sayyidah Aisyah, na'am, iya. Qultu laha, qultu takon sapa ingsun, ini Mu'adzah ya, laha marang Sayyidah Aisyah, min ayami syahri, saking endine pira-pira dina wulan, saking endine pira-pira dina ing wulan, atau saking endine pira-pira dinane wulan, ngono bahasane. Maksudnya hari-hari yang ada di dalam bulan gitu ya. Kana ana yasu iku yasumu, kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yasumu poso sapa Kanjeng Nabi. Di hari apa Nabi Muhammad itu berpuasa, atau pada hari apa Nabi Muhammad itu berpuasa? Qalat, jawab sapa Sayyidah Aisyah, lam yakun yubali, lam yakun ora ana sapa Kanjeng Nabi iku yubali merduleake atau peduli sapa Kanjeng Nabi min ayami syahri, saking endine pira-pira dinane wulan, yasumu poso sapa Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah menjawab bahwa Nabi itu tidak memperdulikan pada hari apa beliau berpuasa. Ini tidak menentu, ini puasa mutlak ya. Kalau puasa Ayyamul Bid ini kan tertentu ya, 13, 14, 15. Berarti selain ini Nabi itu juga berpuasa. Namanya puasa mutlak karena tidak ditentukan hari dan peristiwa apa yang berkaitan dengannya. Syarahnya, fihi annahu yustahabu ala yakhla syahrun min syamin. Ini disunahkan agar supaya setiap bulan itu tidak kosong dari berpuasa. Wa fi anna sauman nafli. Di dalam bulan tersebut ada puasa sunnah. Wairu mukhtasin, yang tidak dikhususkan. Bizamanin muayyanin, dengan waktu tertentu. Bal kullu sanah sholihah lahu. Bahkan akan tetapi setiap tahun itu sesuai atau cocok dengan Kanjeng Nabi. Illa Ramadan, kecuali memang bulan Ramadan
wal id, hari raya yang jelas itu kalau berpuasa di dalamnya haram ya, wa tasyrik dan hari-hari tasyrik. Wa innama la yastakmil ghaira Ramadan li Allah, agar supaya yudhonnu li Allah yudhonna ujubuhu, dan beliau Kanjeng Nabi itu tidak berpuasa secara sempurna pada setiap bulan selain Ramadan. Ramadan tadi dijelaskan sudah jelas sempurna puasanya, agar supaya tidak disangka menjadi suatu kewajiban. Qalahu An-Nawawi, sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi. Al-Faslu Tasi, dikit lagi nggih. Pasal yang ke-9 iku fiso minta tahu ing dalem poso sunnah. Al awalu tawi kang awal poso sunnah yang pertama, yang tadi poso 6 hari ya sunnah, mutlak juga sunnah. Ini dilanjutkan. Ada bab terkhusus berarti nomor 3 sebenarnya, tapi karena ini masuk bab sendiri ya nomor 1. Al awal utawi kang awal iku fi ghibi shaumi ing dalem ngegang-ngegangi poso. Maksudnya itu puasa yang selang-seling. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itulah puasa apa? Puasa Daud. Ai saumun saumu yaumin wa fitru yaumin akhar. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Keterangan seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam inna habasyam sak temene luweh didemen-demenak apa? Luweh demen-demene poso ilallahi maring Allah, luweh demen-demene poso ilallahi maring Allah iku siyamu Daud poso Daud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Nek mampu para santri ya, puasa Daud itu puasa yang paling dicintai oleh Allah. Ya enggak mampu sebulan ya seminggu, enggak mampu yang banyak ya pilih yang sedikit. Mau enggak puasa setahun, Daud enggak bisa ya minimal 1 bulan, enggak bisa ya seminggu cukup latihan ya. Wa habba sholatilan luweh demen-demeni salat ilallahi maring Allah iku sholatu Daud, sholati Daud. Dan sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud, nek poso nek Nabi Daud. Karena ono termasuk syariat yang masih terkoneksi, ada hubungan dan masih berjalan. Salah satunya yaitu puasa puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Karena ono sapa Nabi Daud iku ya namu sare tidur sapa Nabi Daud nisfalaili ing dalem setengah wengi. Tidurnya Nabi Daud itu setengah malam. Wa yaqumu lan jumeneng ibadah sapa Nabi Daud thulutsahu ing dalem sepertigane malam, dan beliau ibadah malam itu 1/3 malam. Wa yanamulan sare sapa Nabi Daud sudusahu ing 1/6 malam. Wa kana lan ana sapa Nabi Daud iku yasumu poso sapa Nabi Daud yauman ing dalem siji dina. Nabi Daud itu puasa 1 hari wa yuftiru lan buka. Maksudnya ora poso sapa Nabi Daud yauman ing dalem siji dina. Beliau 1 hari puasa,
satu hari tidak puasa. Wala yafiruran orang Melayu sapa Nabi Daud idza laqa tatkalane ketemu musuh. Nabi Daud itu tidak lari ketika bertemu dengan musuh. Syarahnya wala yafiru idza laqa di dalam kitab Umdatul Qari Syarhus Sahih Al-Bukhari ay la yahrubu idza laqa al-adwa. Artinya Nabi Daud itu tidak lari ketika bertemu dengan musuh. Kila dikatakan puasa Nabi Daud ini menunjukkan an-nasamu ala hadzal wajhi, model puasanya Nabi Daud itu la yunhikul badana, tidak memberatkan badan, wala yud'ifuhu, dan tidak membuat lemah badan, bihaisu yud'ifu anil liqa'il adwi, di mana tidak membuat lemah di saat bertemu dengan musuh. Bal yasta'inu bi fitrin yaumin ala siyamin yaumin, bahkan itu dapat menolong dengan cara apa tadi? Satu hari puasa, satu hari tidak. Fala yud'ifu anil jihad, dan tidak melemahkannya saat jihad, wa ghairihi minal hukuk, dan yang lainnya. Wa yajidu masyaqqata shaum fi yaumi syam li'anna lam ya'tadihi bihaisu bi yasiru syam lahu adah fa inal umur idza sarat adah sahulat masyaqquha. Begini, kalau puasa ini tidak terbiasa, itu bahasanya itu akan terasa memberatkan, ada masyakoh, kesulitan. Nah, ketika puasa ini sudah menjadi adat kebiasaan, maka fa innal umur idza sarat, apabila perkara-perkara apabila itu sudah menjadi kebiasaan, rutinitas, maka menjadi mudah. Kesulitannya itu menjadi hilang. Gitu. Memang awal ketika orang itu berpuasa Daud memang sulit, karena belum terbiasa. Kalau terbiasa sudah mudah. Termasuk bangun malam itu, kalau nggak memiliki kebiasaan bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, itu ya sulit. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu mudah. Jadi kemudahan itu karena terbiasa. Termasuk cinta. Cinta itu ya berawal dari kebiasaan. Bahasanya cinta jalaran sangka kulino. Nah, gitu kan. Wa an Abdillah bin Amr bin As, saking Abdullah bin Amr bin As, qala dawuh sapa Abdullah bin Amr bin As, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhabarake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani akul, ani sak temene ingsun akulu, ngucap sapa ingsun. Dikhabarkan bahwasanya saya itu berkata, dikhabarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani akul, sak temene ingsun iku akulu ngucap sapa ingsun. Ini Abdullah bin Amr mengatakan, wallahi, demi Allah,
demi Allah la asumana yakti temen poso sapa ingsun annahara ing waktu siang. Demi Allah saya benar-benar akan puasa di siang hari. Wala aku mana laila dan yakti bakal ibadah atau bakal teman-teman ibadah ing dalam waktu bengi, alaila ing dalam waktu bengi, ma istu ing dalam selagine urip sapa ingsun. Demi Allah saya akan benar-benar puasa di siang hari dan saya akan bangun malam selama saya hidup. Faqala mongko jawab atau dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta utawi sira iku alladzi taqulu wong kang ngucap sapa sira dzalika ing mengkono ucapan. Rasulullah bersabda, kamu yang mengatakan demikian, kamu yang mengatakan demikian, fakultu lahu mongkon jawab sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi, bi abi iku ditebus angta utawi panjenengan, bi abi iku ditebus bapak ingsun, anta utawi panjenengan, wa umil lan ibu ingsun. Demi engkau yang menebus bapak dan ibuku. Ini ucapan-ucapan kebiasaan orang-orang Arab ya. Saya sebagai tebusan engkau, sampai jaminanmu gitu bahasanya. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, fa innaka mongko sak temene sira iku la tastatiu ora mampu sapa sira dalika ing mengkono-mengkono apa poso lan ibadah bengi. Fasum, karena sungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan hal itu. Fasum mongko poso sapa sira, wa aftir lan buka sira, wa nam lan turu sira, maka puasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah malam. Wasum lan poso sira minasyahri saking sewulan salah sata ayaman ing telung dino, dan berpuasalah 3 hari setiap bulan. Fa inal hasanata mongko sak temene siji keapian iku bi asyri amsalihha diwales 10 kebaikan kang podo atau dibales 10 padane siji keapian. Karena sungguhnya satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono poso 3 dina iku mislu siyamid dari madani poso setahun. Jadi poso sebulan 3 hari itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Kultu ngucap sapa ingsun, ini sak temene ingsun, ini Abdullah bin Amr, iku atiku kuat sapa ingsun aksara ing luweh akeh mindalika saking mengkono-mengkono 3 dina. Wah, ini dijawab lagi oleh Abdullah bin Amr, sesungguhnya saya ya Rasulullah itu kuat puasa lebih banyak daripada puasa 3 hari saja. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, fasum yauman, fasum mongko poso sapa sira yauman ing dalem siji dina, wa aftir lan poso sapa sira yauman ing dalem siji dina. Padzalika mongko utawi mengkono-mengkono poso sedina, buka sedina, buka sedina iku siamu Daud alaihissalam, poso Daud alaihissalam, posone Nabi Daud alaihissalam. Wa utawi posone Nabi Daud iku afdhalus siyam, iku luweh utama-utamane poso. Kultu takon sapa ingsun bi abi demi bapak ingsun iku atiku kuat sapa ingsun aksara ing luwih akeh mindalika saking mengkono-mengkono
poso Daud. Dia mengatakan, saya mengatakan demi bapakku saya lebih kuat atau saya mampu untuk puasa yang lebih banyak daripada puasanya Nabi Daud. Faqala Nabi, mongko jawab sinten Kanjeng Nabi, la afdhala, ora ana kang luwih utama iku maujud, tidak ada yang lebih utama dibanding dengan puasanya model Nabi Daud. Keterangannya ini beberapa ulama berbeda ya. Bahwa bagaimana hukum melakukan puasa yang terus menerus setahun tapi hanya meninggalkan puasa yang dilarang, kayak puasa hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari Tasyrik begitu. Ini menunjukkan perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama melarang untuk puasa dahar, puasa naun. Sebagian ulama qala al-qadhi wa ghairu wa dhahaba jamaahirul ulama ila jawazi. Menurut Imam Qadhi dan yang lainnya dan menurut jumhur ulama ini jawazi, membolehkan puasa dahar, monggo. Tapi di saat puasa-puasa yang dilarang itu berarti jangan berpuasa. Tidak maksudnya tidak full setahun puasa, itu enggak. Dia tidak puasa itu hanya pada hari-hari yang dilarang berpuasa, seperti tadi hari raya, 2 hari raya dan hari Tasyrik, kayak begitu. Tapi juga dengan syarat dengan syarat di dalam mazhab Syafi'i dan para pengikutnya bahwa puasa dahar terus menerus yang tadi meninggalkan 2 hari raya, hari Tasyrik, itu tidak dibenci, tidak makruh, bahkan dia disunahkan. Bisyartin, tapi dengan syarat. Sunahnya dengan syarat apa? Layal haq qahu bihi dororun, tidak membahayakan bagi dirinya, wala yafuta haqqan, tidak meninggalkan kewajiban di dalam keluarganya. Kalau membahayakan bagi kesehatan tubuhnya, dia meninggalkan kewajiban sebagai mungkin mencari nafkah dalam keluarganya, maka itu dimakruhkan, begitu ya. Hadis Hamzah bin Amr, ini dari hadisnya Hamzah bin Amr bahwa dia bertanya pada Rasulullah SAW, faqala, ya Rasulullah, ini rajulun asradu, sungguhnya saya ini adalah laki-laki yang melakukan puasa terus menerus. Afa asumu fi safar, apakah saya harus berpuasa di saat bepergian? Sum, berpuasalah, insita, jika kamu berkehendak. Fa aqarrahu sallallahu alaihi wasallam ala sardisiyah, maka Rasulullah menetapkan puasa dahar. Begitu. Ini dalam Hasyiah Suyuti ala Sunanin Nasa'i. Itu beberapa poin, mudah-mudahan kita paham dan mengambil hikmah-hikmahnya di antara puasa-puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, atau puasa sunnah mutlak yang tidak terkait dengan masa waktu atau hari tertentu, peristiwa tertentu. Dan yang ketiga ini puasa sunnah, puasa Daud ya, atau nanti puasa dahar kalau mampu. Itu saja
Kita akhiri dengan baca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Terima kasih, tetap semangat sampai khatam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.